Teka-teki siapa calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 semakin memanas. Jika tadinya publik dikejutkan oleh nama Yeni Wahid yang berpotensi besar mendampingi Anies Baswedan, kini mulai diragukan. Nama Yeni Wahid diunggulkan oleh Nasional Demokrat karena menilai memiliki magnet untuk mendongkrak suara Anies Baswedan. Namun ternyata seusai diterawang para pengamat politik, Yeni Wahid memiliki banyak kekurangan. Jika terpaksa dipilih, pasangan Anies Baswedan dan Yeni Wahid akan mudah digoyang oleh lawan politik. Dilansir dari tribunnews.com, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, jika Yeni Wahid menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, koalisi perubahan mudah diserang lawan politiknya. Ujang merujuk pada pandangannya yang melihat wakil Anies Baswedan kelak adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut lantaran Agus Harimurti Yudhoyono bagian dari Partai Koalisi Perubahan. Kalau Anies dari luar, Yeni Wahid dari luar akan mudah diserang oleh lawan politik. Keterangan tersebut dikatakan Ujang pada Tribun News pada Kamis 29 Juni kemarin. Kemudian dikatakan Ujang jika Yeni Wahid menjadi pendamping Anies Baswedan juga memiliki kekurangan. Di antaranya tak memiliki elektabilitas yang kuat. Hal tersebut menjadi kelemahan tersendiri untuk Yeni Wahid jika disandingkan dengan Anies Baswedan. Atas dasar itu, Ujang meyakini AHY yang akan dipilih Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada AHY yang merupakan ketua umum partai koalisi. Pertimbangan kedua, elektabilitas AHY jauh dibandingkan dengan Yeni Wahid. Namun AHY bukan representasi dari Nahdlatul Ulama atau NU. Meski demikian, dari dua nama antara AHY dan Yeni Wahid, kemungkinan nama AHY lah yang akan dijadikan cawapres Anies Baswedan kelak. Terpisah, Saiful Mujani dari Research and Consulting SMRC menyebut sosok AHY merupakan nama yang paling kompetitif di antara 10 nama tokoh bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Saiful Mujani mengatakan hasil survei nasional tersebut dengan simulasi tertutup 10 nama pada bulan Mei 2023 menunjukkan nama Sandiaga Uno berada di peringkat pertama dengan dukungan dari responden sebesar 21,9%. Dikatakan Saiful Mujani, studi tersebut dilakukan sebelum Sandiaga Uno bergabung ke PPP. PPP sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Dengan demikian, hasil survei tersebut tak bisa dianalisis lebih jauh. Sosok yang paling kompetitif yakni Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jika dibandingkan misalnya dengan Khofifah, ada perdebatan antara Agus Harimurti dengan Khofifah. Khofifah berada di angka 6,1%, sementara Agus Harimurti berada di 16,7%. Dalam simulasi survei tertutup 10 nama, dikatakan pilihan masyarakat terlihat terdistribusi kepada nama-nama yang ada, sehingga dikatakan tak ada yang terlalu menonjol, misalnya tak ada yang mendapat dukungan selisih 10% dengan nama lainnya. Lebih detailnya lagi, Sandiaga Uno berada di angka 21,9%, Agus Harimurti Yudhoyono berada di angka 16,7%, Erick Thohir 9,6%, Mahfud MD 9,0%, Khofifah Indar Parawansa 6,1%. Sementara Erlangga Hartarto 5,7%, Andika Perkasa 3,5%, dan Ahmad Heriawan 1,9%, Said Akil Siraj 0,8%, Yahya Khalil Stakuf 0,5%, sementara tidak tahu atau tidak menjawab 24,3%. Dan sementara itu baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut tak suka Anies Baswedan maju Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut ada dalam isi buku Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Buku SBY soal Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo menyita perhatian publik. Walaupun ini studi sebelum Sandiaga Uno bergabung dengan P3, gitu. Jadi kita pertimbangkan kemungkinan saja Sandiaga Uno dengan Anies kan gitu loh. Tapi karena sudah bergabung dengan P3 dan P3 sudah mendukung Ganjar, tentu saja ini kemudian menjadi tidak bisa dianalisis lebih jauh karena ini Sandiaga harus dipilih dia menjadi
bakal calon dari Ganjar. Untuk Ganjar, ya. Tidak bisa untuk Anies karena udah ada keputusan. Tapi waktu kita melakukan studi ini bulan Mei, Bung Saidiman ya, survei kita bulan Mei, kita memasukkan nama Sandiaga waktu itu. Yeah. Nah, kita melihat Sandiaga cukup menonjol ya, cukup ya dibanding nama-nama yang lain. Tapi kalau Sandiaga 21,9, kalau Sandiaga dikeluarkan, tentu saja di sini yang nomor 2-nya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.